terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Didin, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai pendapatan industri pariwisata dunia yang ini terdampak pandemi COVID-19. Kami kompilasi datanya dari Statista di bulan Maret tahun 2020. Bar ataupun grafis batang yang berwarna kuning ini mengindikasikan performa dari sektor pariwisata di 2019 di Asia. Performa untuk wisatanya mencapai 225,9 miliar US dollar. Namun secara proyeksi tahun 2020 ini akan terdiskon begitu menjadi 164,7 miliar US dollar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Eropa. Penurunan dari tahun 2019 menjadi 177,7 miliar US dollar di tahun 2020. Dan kondisi yang sama juga terjadi di Amerika. Di tahun 2019 di 181,8 miliar US dollar dan menjadi 164,7 miliar US dollar. Dan berikutnya adalah ini bagian sektor pariwisata yang terdampak COVID-19. Di antaranya adalah penyedia akomodasi dan makanan dan juga minuman. Dampaknya yang terasa sebanyak 76,84% penurunannya. Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran penurunannya terjadi 70,39%. Sementara untuk transportasi dan perdagangan 62,6%. Kami kompilasi datanya dari BPS di bulan Juni tahun 2020 dan banyak kemudian pengamatan ataupun prediksi-prediksi yang menyampaikan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Harapan untuk pariwisata Indonesia secara spesifik, bagaimana sebetulnya kegiatan pariwisata di Pulau Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia ini dapat menjadi trigger kebangkitan sektor pariwisata nasional. Dan sejauh ini masih dibuka untuk pariwisata ataupun wisatawan domestik dan wisatawan lokal. Saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Didin Junaidi, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Pak Didin, Anda tadi menyampaikan sebetulnya ketika aktivitas pariwisata di Bali sudah mulai dibuka kembali hanya untuk wisata lokal dan juga domestik, pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Spesifik mungkin Anda bisa sampaikan, walaupun ada perubahan tidak signifikan, datanya berapa Pak Didin? Apakah Anda memiliki datanya? Sebenarnya saya punya datanya, tetapi tentu itu data dari mulai domestik, kemudian kedatangan, dan rata-rata minimnya adalah sampai 80, hampir 89%. Jadi bandingkan dengan tahun lalu. Baik. Iya. Ya, itu berkurangnya begitu ya, sebanyak 89%. Baik, ya. Menyambung tadi apa yang sudah kami bahas ataupun kita bahas di segmen sebelumnya, Pak Didin, bagaimana sebetulnya ada regulasi-regulasi ataupun mungkin mekanisme-mekanisme yang agak panjang sehingga membuat calon penumpang yang ingin menggunakan pesawat misalnya gitu ke Bali harus melalui berbagai macam proses. Ada satu kajian yang mungkin sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Nanti calon wisatawan tidak harus melakukan rapid test. Nah, pendapat Anda mengenai hal ini seperti apa, Pak Didin? Ya, karena ini jadi semacam kontradiksi ya. Ada yang bilang rapid test itu penting, ada yang bilang bahwa rapid test itu harus, jadi compulsory. Nah, saya kira silahkan. Itu kalau kita kan tidak punya kekuatan untuk itu. Jadi silahkan pemerintah dalam hal ini perhubungan atau airport ya, yang Angkasa Pura yang lain yang bisa ngeceknya, Pak. Baik. Yeah. Dari sektor pariwisata sih mengikuti saja begitu ya. Yang paling penting adalah penerapan protokol kesehatan semua disiplin. Karena tadi disampaikan di paket pengantar di segmen 1 bahwa akan ada sanksi yang cukup tegas dari pemerintah lah ya. Ini yang sampaikan adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika memang ada klaster baru katakanlah atau ada kasus-kasus baru di objek pariwisata, nanti kementerian ataupun pemerintah daerah lah ini tidak ragu gitu ya untuk kemudian menutup kembali aktivitas di sana. Which is itu kita tidak inginkan itu terjadi. Nah, dari asosiasi ataupun mungkin pelaku di industri pariwisata, seberapa komit sih Pak Didin untuk menerapkan protokol kesehatan agar jalan tengahnya atau win-win solutionnya bisa tercapai?
Ya, maksud saya begini, industri itu menganggap penting itu bahwa protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Kalau perlu dikenakan denda. Nah, di dalam industri kami sudah mulai sekarang membuat namanya gugus tugas. Gugus tugas industri pariwisata melawan COVID-19. Artinya, orang industri itu bukan hanya karena uang saja, tapi tetap harus melihat daripada kondisi, daripada pelaksanaan, daripada protokol. Kalau memang dia tidak pakai masker, katakan saja, harus ditolak ya harus tolak, gitu. Atau umpamanya didenda. Ya, yang mendenda pasti ada bagiannya. Industri hanya mengatakan jangan hanya karena uang maka tidak ditolak gitu loh, dimasukkan. Itu bahaya. Ya. Gitu. Artinya ini juga ada langkah yang aktif juga dilakukan oleh teman-teman industri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Koordinasi dengan dinas-dinas kesehatan yang ada di objek wisata masing-masing lah ya, di setiap daerah di Indonesia. Seperti apa kerjasamanya, Pak Didin? Sekarang itu sudah bagus kerjasamanya sebenarnya di daerah. Artinya di destinasi. Kan protokol kesehatan itu dijabarkan lagi di destinasi itu sebagai SOP. Ya, jadi SOP itulah yang bisa meneruskan dengan dinas kesehatan dan lain-lain. Baik, ya. Pak Didin, mengenai SOP tentunya untuk protokol kesehatan sendiri, misalnya ada di industri perhotelan dan juga restoran gitu ya. Adakah SOP protokol kesehatan yang diterapkan ketika momentum reaktivasi sektor pariwisata ini dilakukan? Misalnya ada pembersihan yang lebih intensif, desinfektan kemudian banyak diaplikasikan begitu di banyak tempat sehingga pariwisata juga kemudian dapat berjalan dengan lancar dan juga aman dan wisatawan juga bisa merasa nyaman. Ya, sekarang itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Jadi istilahnya desinfektan, kemudian biasa cuci tangan, maskering, kemudian dan lain, tidak boleh kontak. Malah ada umpamanya di coffee shop itu tidak lagi bisa buffet, umpamanya bisa buffet. Jadi diladeni. Jadi umpamanya dilihat, nanti diminta, nanti diantarkan sama petugasnya. Jadi kalau itu sudah ada yang kita bilang SOP-nya itu ada di situ. Baik. Ya. Ya. Mengenai promosi, ini kan ingin sekali dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan dari pariwisata nasional lah ya. Sebelum di September kita membuka pariwisata Indonesia untuk wisatawan asing. Secara promosi mengenai penerapan protokol kesehatan di objek-objek pariwisata di Indonesia menuju ke sana seperti apa, Pak Didin? Ya, itu memang untuk internasional begini. Saya masih ragu. Internasional itu seperti Bali katanya akan dibuka di September. Tapi saya dengar kabar, mungkin harus dicek kembali, akan diundur sampai Desember. Ya, sampai Desember dibukanya. Nah, ini perlu dicek lagi, tapi saya dapat kabar. Itu mungkin belum pasti. Tapi artinya internasional itu juga sangat aware terhadap destinasinya. Mereka juga datang ke Indonesia, mereka sudah lihat karena Indonesia sudah bisa dilihat di chartnya di tiap di seluruh dunia bisa melihat bagaimana perkembangannya. Kasus COVID-19 gitu. Kasus COVID-19-nya itu ya. Itu yang dikhawatirkan. Oke. Berarti yang paling penting adalah bagaimana menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Setelah itu dilakukan,
sektor yang lain juga otomatis akan tumbuh dan kepercayaan dari wisatawan asing misalnya kepada Indonesia sebagai salah satu tujuan pariwisata ini juga akan tumbuh signifikan ya Pak Didin. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pak Didin masih ada satu segmen dan pemirsa tetap di Market Review, kami segera kembali.